Karena ilmu hitam yang dimilikinya, pria yang satu ini justru kerap menyakiti istrinya. Malam hari ini kami akan hadirkan dengan nama samaran. Kami persilahkan Ubay. Silakan Ubay. Oke, thank you. Boleh kita tahu pekerjaan Anda, Ubay? Saya di ekspedisi. Ekspedisi. Ya. Sudah berkeluarga dong ya? Sudah. Oke. Informasi yang saya punya, Anda punya ilmu gitu. Itu dulu. Ilmu apa ya? Gitu? Jadi untuk kayak pekerjaan, pengasihan gitu. Dan belum lama sih, gue udah udah buang sekitar 5 bulanan ya. Semua ilmu-ilmu Itu gue dikasih dari orang. Itu berbentuk benda atau? Benda. Benda itu udah dibuang? Udah. Buangnya dengan cara? Ada yang ngasih tahu suruh buang ke laut aja katanya. Oke. Ya, akhirnya gue belum lama ya sekitar 5 bulan gue buang di laut. Waktu pertama kali buang alasannya kenapa? Ada orang yang bilang sama gue gitu, dia bilang di badan lo panas. Jadi sebenarnya udah berapa orang yang udah ngomong gitu sama gue, tapi gue nggak terlalu percaya ya. Gue ya namanya gue pegangan gue kan ya. Akhirnya ada satu orang lah ya ngasih tahu, udah mendingan lo buang. Ya udah akhirnya gue orang yang sekian, akhirnya gue ikutin, akhirnya gue buang. Waktu punya ilmu itu apa kegunaannya, apa manfaatnya? Ya yang orang kasih ke gue, dia bilang buat pengasihan, buat pekerjaan. Berhasil? So far ya mungkin karena saja atau bagaimana gue kurang tahu, tapi ya begitu. Oke. Dan tujuan Anda malam ini ke sini? Ada yang gue mau tanya, apa gue melakukan KDRT kepada 3 orang istri gue sebelumnya. Jadi gue cuma mau nanya, itu apakah pengaruh dari jimat itu atau memang dari diri gue sendiri yang salah atau ada kesalahan gitu? Oke. Saya harap nanti Anda cerita sejujur-jujurnya ya, ceritain semuanya. Mudah-mudahan sih harapannya bisa ketemu permasalahannya dan KDRT itu nggak bisa terulang lagi gitu ya. Sebaiknya Anda cerita ke sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ubay tinggal di rumah bernomor 2. Dia terlahir tanggal 19/10/1976. Saya melihat dia dikendalikan sosok gelap yang penuh amarah. Saya melihat makhluk halus di sini dan mendengar di kuping saya. Tolong, tolong, tolong. Ada sosok makhluk halus yang meminta bantuan saya untuk menolong. Arwah penasaran. Ya, saya akan menolong Ubay pada malam ini. Malam Roy. Malam. Selamat malam semua. Silakan duduk. Ubay. Ya. Dengan tanggal lahir 14/10/1976. Nomor rumah 2. Ubay ini punya jimat dan sudah dibuang. Ya. Dan alasannya karena merasa panas. Ya. Sebelumnya waktu memiliki jimat pernah melakukan KDRT kepada istrinya, 3 istrinya. Ya.
Dan sekarang mau ditanya lepas semua atau masih ada gitu? Ya, betul. Oke. Mas Ubaynya sendiri bawa jimatnya enggak? Kemudian udah saya buang, Mas. Jadi ada orang yang ngasih tahu, mendingan kamu buang aja ini benda karena nggak bagus. Jadi sekitar 4 atau 5 bulan saya buang, Mas. 4-5 bulan yang lalu. Ya, Saya lihat Mas Ubay ya. ya. Itu orangnya tuh temperamentalnya tinggi banget loh. Naik ke atas gitu. Kayak bisa melakukan KDRT. Digampar. Saya berharap Anda jujur karena di sini semua terbuka apa adanya. Mantan istri kah? Ya, mantan. Digampar pipinya sampai berdarah. Bahkan bisa lebih ya, Mas ya. Saya ngerasa ada darah keluar dari mulut dan kupingnya pengeng karena gitu dan sakit banget rasanya gitu katanya. Itu yang kata bisikan saya. Saya merasa dia tuh ini ya, kamu tuh sadis loh dalam hubungan rumah tangga. Apakah ini pengaruh jin? Apa memang karakter? Saya ingin melihat lebih jauh. 80% adalah karakter dan 80% adalah karakter dan 20 sisanya adalah pasukan-pasukan dia sendiri. Ada di samping-sampingnya. Oke, boleh ceritain ke kita? Iya, boleh silakan. Apa yang Anda lakukan ke istri-istri Anda itu? Jadi pada saat ada masalah tidak ada masalah, saya selalu melakukan kekerasan. Entah kenapa, jadi setiap saya melakukan kekerasan itu saya merasa ada sesuatu kepuasan gitu. Apa yang dilakukan? Kekerasannya seperti apa? Ya seperti memukul dan lebih, kalau bisa lebih kasar lagi ya memukul dengan hantam ke dinding atau bagaimana, dan itu sudah terjadi berulang-ulang gitu, Mas. Anda lakukan itu dengan sadar? Sangat sadar sebenarnya. Entah dibilang sadar atau tidaknya saya kurang paham, karena pada saat saya melakukan itu ya itu yang terjadi. Waktu Anda melakukan itu ke istri-istri Anda itu gimana mereka kondisinya? Kalau dibilang untuk umumnya ya saya rasa sih untuk itu lumayan fatal, Mas ya. Ya karena apa yang dibilang Mas Roy itu ya benar, ya memang bahkan bisa lebih parah kalau misalnya saya lagi ada emosinya gitu, lagi tinggi. Yang paling parah yang Anda ingat sampai sejauh mana? Saya pernah membenturkan kepala istri saya ke tembok beberapa kali dan itu memang dapat jahitan lumayan banyak gitu. Itu kalau lagi segitu hebatnya emosi, marah sampai sadar atau nggak sadar itu karena apa ya? Ya saya kurang tahu juga, Mas. Ya mungkin karena makanya Nggak, maksud saya karena masalah apa gitu? ya waktu itu sempat masalah dalam rumah tangga saya itu ekonomi pertama. Waktu itu saya kan keluar dari pekerjaan dan mungkin saya ambil jalan pintas dengan mencari orang yang punya jimat itu atau bla bla bla, dan akhirnya ya jadi berantakan begitu. Justru bukan dapat jalan keluarnya, malah pelarian. Iya, betul sekali. Pelarian. Saya menggambarkan satu sosok makhluk yang menguasai. Kenapa, Roy? Ini apa? Ini siapa? Oh, di dalam kamar kamu depannya ada pintu lagi ya, saling berhadapan pintu. Iya. Saya ngelihat masuk ke dalam rumah kamu sekarang. Saya ngerasain ada pintu dan pintu. Betul? Ya, betul. Dan saya ngerasain ada aura negatif antara pintu satu dengan pintu yang kedua, menyebabkan konflik dan menyebabkan perpecahan rumah tangga. Saya mencium satu lagi. Istri kamu, mantan. Kamu udah gak pernah kontak dia? Udah cukup lama. Ini kamarnya yang depan-depanan ini nggak kepake ya?
Iya, kosong. Kosong kan? Di dalam kamarnya kosong, terdapat makhluk ini.